Oke, ya Habib. Ada kemusykilan lagi di sifatul kalam ya Habib. Pembuktian Allah punya sifat kalam ya Habib. Itu juga seperti itu. Orang awam mengatakan, loh, lah Quran ini apa? Ada huruf ini. Lah padahal Allah itu ketika punya sifat kalam yang azali, tidak ada huruf, tidak ada suara. Bagaimana ya Habib itu? Tapi ada Quran yang berhuruf dan bersuara. Iya. Bagaimana ya Habib? Ini sudah semakin melebar ini. Yakin ya Habib, pumpung ketemu. Kedak malih jenengan balik teng Malaysia malih gitu. Soalnya pertanyaan ini sudah menumpuk. Banyak orang yang mengikuti panjenengan di Facebook, di YouTube itu. Ini Habib kok agak nyeleneh ini. Ini benar apa tidak ini? Karena tidak tahu ilmu kalam itu apa ya Habib. Sifat kalam itu kita harus mengetahui basic daripada sifat kalam. Sifat kalam itu sifat. Dia seperti sifat iroda, dia seperti sifat kudroh, dia adalah sifat qaimatun bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya ta'aluknya adalah ta'aluk dalalah. Mana dengan dari sifatul kalam kita bisa untuk menunjukkan apa yang ingin kita tunjukkan. Iya. Dan itu menunjukkan itu tidak mesti dengan suara dan huruf. Salah satunya bisa dengan suara dan huruf. Salah satunya. Kita lihat bayi. Iya. Bayi itu ketika dia itu nangis, maknanya apa? Iya. Dia itu ingin minum. Ada suara tapi tidak ada huruf itu ya. Ada suara tapi tidak ada huruf, betul. Saya cuma ingin mengatakan bahwasanya bayi itu menangis karena di dalamnya dia mempunyai yang namanya sifatul kalam. Dengan sifatul kalam itu dia bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Yang di sekitarnya faham. Itu dia, itu yang namanya dalalah. Itu yang namanya apa? Menunjukkan. Yakni Allah dengan sifatul kalam, Allah bisa menunjukkan apa yang Allah inginkan. Ada lagi ya Habib, mungkin seperti orang bisu. Betul, orang bisu kan mempunyai keinginan, dia ingin minum. Iya. Cara untuk minum bagaimana? Dia akan menunjukkan semacam itu. Oh, dia kalau mau menikah bagaimana? Ojo Habib. Ini kalau mau menikah, yang ini. Aja dawa-dawa ngene lah ya. Ya itu adalah karena di dalam orang bisu ada yang namanya sifatul kalam. Jadi dia menunjukkan apa yang dia inginkan. Itu yang namanya sifatul kalam. Yakni dengan sifatul kalam Allah menunjukkan apa yang Allah inginkan. Ketika Allah menginginkan kamu sembahlah aku, diturunkanlah Al-Quran. Jadi Al-Quran menunjukkan sebagian apa yang Allah inginkan. Karena Allah mempunyai sifatul kalam tadi itu. Allah menciptakan alam semesta, menunjukkan kepada Allah. Jadi ketika Allah menginginkan untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya aku ini ada, Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta ini pun juga kalamullah. Bukan maknanya kalam semesta adalah sifatul kalam, bukan. Alam semesta ini adalah ta'alluqat, adalah hal-hal yang berhubungan dengan sifatul kalam. Katakan muta'allaqat. Iya. Tidak mesti yang bersuara dan yang berhuruf mempunyai sifatul kalam. Tidak mesti. Radio ada suara dan huruf. Iya. Apakah Anda mengatakan radio berbicara? Iya, bukan. Kan tidak. Kan? Iya. Oh iya. Kan tidak. Akan tetapi tidak semua yang tidak mempunyai suara dan huruf tidak mempunyai sifatul kalam. Seperti orang bisu. Tidak mempunyai suara dan huruf, tapi dia mempunyai sifatul kalam. Karena kenapa? Sifatul kalam itu ta'aluknya adalah dia menunjukkan. Selama Anda bisa menunjukkan apa yang Anda inginkan, Anda mempunyai sifatul kalam. Semacam itu, dengan cara apapun itu. Iya. Mungkin saya sudah paham di situ, Beb. Ada yang menanyakan di barisan orang-orang awam atau orang awam yang kritis, sebenarnya kritis dia, Beb. Mengatakan, enggak ada huruf, enggak ada suara, Rasulullah kok paham? Seperti itu. Tidak mesti orang bisu bisa memahamkan Anda tanpa suara dan huruf. Suara dan huruf itu adalah cara di dunia ini untuk memahami sesuatu. Allah tidak terikat dengan cara di dunia ini. Allah bisa memahamkan Anda tanpa melewati suara dan huruf. Ya, ini langsung diupload, selesai masalah. Iya.
Suara dan huruf ini hanya cara bagaimana kita berinteraksi. Iya. Nanti kalau Anda menonton film-film Marvel atau apa, kan ada itu komunikasi dengan telepati. Iya. Nanti ada, langsung tiba-tiba dari apa namanya, dari hati ke hati, langsung tahu apa yang dimaksud. Langsung tahu apa yang dimaksud. Itu namanya apa? Telepati. Telepati. Berkomunikasi, tapi tanpa suara dan huruf. Ya ini hal semacam ini. Wahabi memang mengatakan yang namanya kalam mesti daripada suara dan huruf. Ya memang itu karena kedangkalan. Otaknya Wahabi tekstual, ya, sangat tekstual sekali. Sangat tekstual sekali. Masya Allah.